Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan kedua mata kuliah administrasi jaringan. Nah, kali ini materi kita adalah tentang wireless LAN. Nah, tapi di sini kita berbicara bagaimana memperkenalkan wireless LAN itu sendiri gitu ya. Jadi kita dapat membedakan mana wired dan mana wireless seperti itu. Nah, sebelum masuk ke sana, mungkin pertemuan pertama itu kita membahas tentang pengenalannya sendiri ya. Lalu hari ini kita ngebahas tentang wireless LAN. Oke, langsung saja. Pada perbandingan jaringan, nah ini dia wireless dan wired. Nah, wired ini berarti menggunakan kabel, wireless itu tanpa kabel. Intinya seperti itu. Nah, dalam jaringan wired menggunakan kabel, dua perangkat yang akan berkomunikasi satu sama lainnya harus dihubungkan menggunakan kabel. Nah, ini ya tidak fleksibel jadinya gitu ya. Tapi terus kabel yang digunakan mengandung untaian logam atau bahan serat optik yang berjalan dari satu sisi ke sisi lain. Ya, ini harus narik kabel kita, mau kabelnya koaksial, mau kabelnya UTV, STP, ya, FO, kita harus tarik kabel. Terus kabel Ethernet memiliki standar IEEE 802.3. Ini harus diingat juga untuk kabel standarnya. Jadi kita nggak bisa kalau pakai wired ini nggak bisa fleksibel lah ya. Ya seperti itu. Lalu untuk wirelessnya itu jaringan nirkabel mengandalkan kenyamanan dan mobilitas menggunakan untuk dapat tetap terkoneksi ke dalam jaringan. Jadi mobilitas pengguna ini dimudahkan biar terus terkoneksi dalam jaringan. Jaringan nirkabel biasanya menggunakan gelombang radio, gelombang mikro maupun cahaya. Nah, ini kalau sampai saat ini sudah sampai ke WiFi ya. AX itu kecepatannya ya melebihi apapun, melebihi yang ada di gambar ini, ABGN AC gitu. AC aja 1200 Mbps, apalagi yang ini ya, yang AX nih WiFi 6 ya, WiFi 6. Itu sudah sangat cepat sekali gitu ya, walaupun ya belum bisa mengalahkan kecepatannya di wired. Cuman untuk kebutuhan sehari-hari itu sudah cukup ya. Nah, itu perbandingan jaringan wireless sama wired sendiri. Jadi kalau untuk wired tidak fleksibel, wireless jelas fleksibel asalkan ya dapat sinyal gitu intinya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kebutuhan akan internet itu semakin meningkat. Nah, oke, ini ada standarisasi IEEE 802.11. Ya, ini adalah yang menaungi wireless ya. Ada A, B, G, N, A, C, A, D. Nah, di sini dia nih. Ada A, B, G, N, A, C sama A, D. Oke. Kalau yang awal standarnya itu cuma 802.11, nggak ada embel-embel ABCD-nya, itu maksimum speednya cuma 2 Mbps. Frekuensinya jelas di 2,4 GHz. Terus nggak ada backward compatible-nya, nggak ada. Lalu di 802.11a itu sudah naik nih, maksimum speednya sudah lumayan naik ya, di 52 Mbps ya kan. 54 nih, 54 Mbps, terus frekuensinya 5 GHz. Lalu yang B-nya 11 Mbps. Nah, karena ini kan 5 GHz, jadi ini naik nih. Nah, tapi kalau misalkan frekuensinya yang masih di 2,4 BGN itu masih dalam cakupan yang B-nya itu masih nggak terlalu signifikan naiknya ya, 11 Mbps. Nah, ini di frekuensi 2,4. Lalu di 11G ya ada 54 Mbps. Nah, ini beda di gelombangnya, di frekuensinya 2,4. Kalau yang atas kan 5 GHz. Nah, setelah N, nah ini baru deh, kalau setelah N itu ada peningkatan di mana
maksimum speednya 600 Mbps, dan ini bisa di gelombang di dua gelombang yang berbeda, di 2,4 GHz dan 5 GHz. Ini frekuensi ini yang legal ya, yang diizinkan di Indonesia gitu ya. Terus compatible backwardnya ada juga ABGN, ini ABG ya, jadi turun ke bawah itu dia masih bisa kompatibel gitu, walaupun si card WiFi-nya kita menggunakan yang 11N ini atau jaringannya menggunakan 11N, namun perangkat kita tidak mendukung untuk masuk ke dalam 11N. Perangkat kita hanya sampai ABG gitu ya. Nah, itu masih kompatibel. Lalu setelah itu keluarlah yang AC. AC itu 1,3 ternyata ya, bukan 1200 Mbps tapi 1,3 gigabit per second. Nah, 1300 Mbps. Nah, ini frekuensinya jelas ada di 5 GHz. Nah, dan ini turunannya adalah A sama N, yang bisa gigahertz ya, 5 sama A sama N. Nah, ini nggak lama kemudian, karena device yang support akan 5 GHz itu masih jarang pada masa itu ya. Lalu nggak lama itu keluar yang AD. Yang AD ini adalah sebagai apa ya namanya, kalau misalkan biar kompatibelnya lebih banyak. Nah, ini maka dia ada di 3 gelombang, 2,4, 5 sama 6 GHz gitu. Walaupun saat ini masih jarang yang menggunakan, bahkan AX pun masih jarang ya. Kalau laptop yang keluaran terbaru atau device yang keluaran terbaru mungkin sudah bisa menangkap sinyal-sinyal AD, AC gitu kan. Itu sendiri. Nah, itu diatur oleh standarisasi IEEE 802.11. Jadi ada standarisasinya. Jadi nggak sembarangan ya. Apalagi di Indonesia ada aturannya. Di setiap negara juga pun ada aturan frekuensi yang bisa atau yang dilegalkan gitu untuk digunakan. Oke, lanjut. Kita masuk ke dalam exploring different change-nya. Nah, ini ada beberapa standar yang diuji ya. Output power atau receiver sensornya ada di berapa. Nah, ini sesuai data yang ada di table. Wireless card memiliki spesifikasi TX power dan RX sensifikasi ya, yang bervariasi sesuai dengan kualitas dari card itu sendiri. Tidak hanya pada kualitas, TX power dan RX sensitivity-nya juga akan berubah sesuai dengan band yang digunakan dan besar throughput yang melewati card tersebut. Nah, kita bicara TX dan RX. Nah, TX ini mungkin kita sederhanakan menjadi transfernya, RX itu receivernya, seperti itulah ya. Oke, ini adalah different channel. Lalu kita masuk ke dalam sertifikasi WiFi apa aja sih gitu kan. Nah, ini dia IEEE yang 802.11 ABGN ACAD. Nah, ini kompatibilitasnya kuat. Terus ada IEEE 802.11. Ini yang melingkupi ini ya, wireless ya. 11.I mengamankan menggunakan WPA2 dan Extensible Authentication Protocol atau EAP yang ya biasa kita gunakan di handphone kalau kita mau tethering, atau WiFi Protected Setup WPS. Nah, ini untuk menyediakan koneksi perangkat. Ada WiFi Direct untuk berbagi media antara perangkat ya. Nih, berbagi media antar perangkat. Nah, terus ada WiFi Passpoint untuk menyederhanakan keamanan hubungan ke jaringan hotspot WiFi. Terakhir ada WiFi Miracast untuk menampilkan video antara perangkat. Nah, ini adalah kumpulan dari sertifikasi WiFi yang berhubungan dengan wireless ya. Oke, lanjut di komponen WLAN wireless antena. Nah, ini antena itu terbagi dari 3 saat ini ya. Ada yang namanya Omni, antena Omni. Nah, ini yang muter omnidireksional ya. Ini muter antena Omni ini 360 derajat. Biasanya digunakan pada radio walkie-talkie ya, HT atau apalah. Ya, itu biasanya yang antena Omni ini muter ya, direct ya. Kalau misalkan yang di rumahnya menggunakan atau enggak yang
dagang ini ya WiFi voucher, nah itu wajib menggunakan antena Omni biar jangkauannya lebih luas. Jadi 360 derajat, depan, belakang, depan, atas juga bisa kena mungkin ya. Terus yang kedua ada antena direksional. Nah, ini direksional ini berfokus terhadap sinyal radio dalam arah tertentu saja. Biasanya digunakan untuk meningkatkan sinyal AP. Kalau ini biasanya yaitu untuk satu arah atau 45 derajat rata-rata. Jadi tujuannya menguatkan gitu. Biasanya di extension WiFi. Jadi nembak langsung lah. Terus ada antena Yagi, merupakan antena radio yang dapat digunakan untuk jarak jauh pada jaringan WiFi. Ini biasanya yang ini ya tembak-tembak jarak jauh-jauh nih, antar gedung-gedung gitu kan. Bisa digunakan. Nah, itu adalah komponen WLAN tentang wireless antena. Lanjut kita di topologi wireless 802.11, modenya ad hoc. Nah, ada beberapa mode, nanti kita jelaskan. Saat ini saya jelaskan tentang ad hocnya dulu. Tethering. Nah, ini biasanya kita sering pergunakan adalah personal hotspot. Merupakan variasi dari topologi ad hoc. Biasanya ketika ponsel pintar atau tablet dengan akses data seluler mengaktifkan fitur tethering untuk membuat hotspot pribadi. Nah, ini dia ya yang sering kita pergunakan biasanya dari handphone. Kalau ada darurat, laptop mau dipergunakan ngirim data yang ada di laptop, udahlah tethering aja gitu kan. Nggak ada WiFi nih misalkan di area tersebut, udah tethering aja dari handphone. Terus ada lagi yang topologi kedua, ada mode infrastruktur. Nah, kalau mode infrastruktur ini adalah device interconnect using service on access point or wireless router. Jadi kalau ini sudah menggunakan lebih kompleks lagi ya, infrastrukturnya lebih komplit lah. Dia udah pakai AP gitu, access point tersendiri gitu. Memang khusus bener-bener buat teknologi wirelessnya sendiri gitu. Nggak kalau dadakan kan paling, kalau yang dari tethering itu kan paling penggunaannya cuman berapa user. Kalau ini kita tergantung device yang digunakan gitu. Biasanya cuman kalau yang tethering cuman 5 user dan sebagainya ya. Kalau ini mungkin bisa 50 tergantung device atau AP yang kita gunakan, dan bandwidth juga pastinya mendukung. Oke, lanjut di parameter operasi nirkabel. Ada SSID. Nah, ini merupakan identifikasi untuk yang akan digunakan klien pada jaringan nirkabel. Gini contohnya ya, SSID itu misalkan nama WiFi yang tertera pada saat kita search. Nah, di search walaupun beberapa bisa di hidden gitu, tapi ada juga yang memang tidak di hidden, jadi kelihatan namanya. Nah, itu namanya SSID. Pas kita masuk ke dalam WiFi, terus nama-nama WiFi itu terlihat, itu SSID. Kalau password sudah tahu semua ya, diperlukan untuk melakukan autentifikasi ke dalam access point. Ini sudah pasti. Terus ada lagi network mode mengacu terhadap standar yang digunakan. Biasanya ini ada otomatis langsung dari access point-nya ya. Dia akan menyesuaikan dengan device yang ada, A, B, G, N, AC atau AD gitu, sesuai menyesuaikan. Lalu security mode. Nah, biasanya mengacu pada pengaturan keamanan seperti ya web, WPA atau WPA2. Lah, itu aja dari saya. Pertemuan ini semoga bisa bermanfaat dan terima kasih telah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.